masing-masing dipersilahkan untuk berdiri. Seluruh hadirin termasuk yang berada di atas dipersilahkan untuk berdiri. Bapak Ibu seluruh hadirin termasuk yang berada di atas dipersilahkan untuk berdiri. Bapak Ibu yang berada di lantai 2 kami persilahkan untuk berdiri. Prosesi memasuki ruangan upacara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin. Indonesia, kebangsaan
Hadirin dipersilahkan duduk. Upacara dimulai. Upacara wisuda lulusan Universitas Sumatera Utara periode keempat tahun akademik 2024-2025 tanggal 27 sampai dengan 30 Agustus 2025 dibuka kembali oleh Rektor Universitas Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, upacara wisuda lulusan Universitas Sumatera Utara periode 4 tahun akademik 2024-2025 tanggal 27 sampai dengan 30 Agustus 2025 saya nyatakan dibuka kembali. Pidato Rektor Universitas Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tes sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata masih ada rupanya orangnya. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Sumatera Utara, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, pimpinan perguruan tinggi, instansi pemerintah dan swasta, dan para mitra kerjasama Universitas Sumatera Utara, para wakil rektor, sekretaris universitas, para dekan fakultas, direktur sekolah pasca sarjana, Kepala Badan, Pimpinan Direktorat, Direktur Rumah Sakit, Kerdun Pilubis, Direktur RSGM, dan para pimpinan lembaga, serta satuan kerja di Universitas Sumatera Utara, Ibu Bapak, para orang tua wisudawan wisudawati Universitas Sumatera Utara yang berbahagia, para wartawan, teman-teman wartawan media cetak, elektronik, mitra Universitas Sumatera Utara, dan yang kami banggakan, para wisudawan wisudawati Universitas Sumatera Utara yang dilantik pada hari ini. Sebelum kita memulai pidato ini, mari kita sejenak mengheningkan cipta. Saya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, semoga Indonesia tetap dalam keadaan nyaman, aman, dan kita berdoa agar peristiwa yang kita alami ini segera berlalu dan kita beraktivitas kembali sebagaimana mestinya. Hening cipta dimulai. Selesai. Ibu Bapak, para hadirin sekalian, para wisudawan wisudawati yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini, hari Sabtu 30 Agustus 2025, kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan perkenan darinya untuk menghadiri secara langsung acara wisuda lulusan Universitas Sumatera Utara periode 4 tahun akademik 2024-2025 yang digelar secara langsung sejak kemarin hari Rabu 27 Agustus 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, Ibu Bapak sekalian yang berkenan menghadiri undangan kami, serta seluruh pihak yang berkenan juga menyaksikan
penayangan streaming prosesi wisuda lulusan Universitas Sumatera Utara keempat tahun akademik 2024-2025 melalui kanal youtube.usu.ac.id. Mengawali kegiatan wisuda ini, kami pertama sekali menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh saudara-saudari para wisudawan sudawati Universitas Sumatera Utara yang hari ini dilantik secara resmi. Kami mendoakan semoga ilmu yang didapat selama masa perkuliahan bisa menjadi bekal bagi Anda semua yang cukup berarti untuk melanjutkan kehidupan saudara-saudari, memberikan solusi bagi masyarakat, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Demikian juga hasil yang Anda peroleh selama masa perkuliahan itu dapat mengantarkan saudara-saudari semua untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan atau menambah jenjang karir yang didambakan, serta juga sebagai modal untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi jenjangnya. Itu semua dilakukan agar para alumni Universitas Sumatera Utara itu seluruhnya memiliki kompetensi, keterampilan yang dibutuhkan memberikan manfaat yang lebih luas kepada setiap manusia, lingkungan, dan seluruh alam semesta yang ada di dalam kehidupan saudara-saudari semua. Dengan penuh rasa hormat juga kami sekaligus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh orang tua, keluarga, dan para wali yang hari ini anak-anaknya, putra-putri tercintanya telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas, Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa ibu bapak, senantiasa dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ibu bapak, para hadirin dan para wisudawan wisudawan yang berbahagia, kami ingin juga menyampaikan periode keempat wisuda tahun akademik 2024-2025 ini yang dilantik sebanyak 4.113 orang. Kita beri tepuk tangan dulu semuanya. Ini yang sudah menyelesaikan studinya sejak Mei hingga Juli 2025. Pesertanya terdiri dari program doktor 106 orang, program magister 676 orang, pendidikan spesialis 90 orang, program pendidikan subspesialis 1 orang, program dokter jenjang magister 67 orang, program profesi 148 orang, program sarjana 2.686 orang, program diploma 339 orang. Lulusan yang dilantik pada hari ini ada 1.664 orang atau 40,46% pria dan 2.449 orang atau 59,54% wanita. Tepuk tangan buat para wanita yang meletakkan pondasi dasar bagi kemajuan manusia serta peradaban. Hingga hari ini jumlah lulusan Universitas Sumatera Utara sekarang sebanyak 271.047 orang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini juga kami akan menyampaikan, memperkenalkan satu persatu kepada para hadirin sekalian, wisudawan wisudawan yang berhasil lulus dengan predikat terpuji atau cum laude. Saya akan memperkenalkannya satu persatu. Untuk program doktor, jenjang doktor yang mendapatkan predikat cum laude sebanyak 15 orang. Satu orang dari program studi ilmu hukum, 3 orang dari program studi ilmu kedokteran, 4 orang dari program studi ilmu komputer, 2 orang dari program studi ilmu komunikasi, 3 orang dari program studi ilmu manajemen, 1 orang dari program studi ilmu perencanaan wilayah, dan 1 orang dari program studi pembangunan. Yang mendapat nilai tertinggi atas nama Irsan Mulyadi. Anak dari Bapak Nurdin, ini istri atau ibu? Istri. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini.
sama-sama kita. NIM 228124008, masa studi 2 tahun 9 bulan, IPK 4,0 dari program Ilmu Komunikasi. Pada wisudawan program doktor yang 14 orang dipersilakan untuk berdiri yang dapat nilai cum laude di depan ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk para doktor ini. Ini tugas doktor ini berat karena dia punya 2 fungsi sekaligus. Tanggung jawab moral, tanggung jawab keilmuannya harus dia buktikan di masyarakat. Nah, kita beri sekali lagi tepuk tangan. Silakan duduk kembali, terima kasih Bu. Untuk jenjang magister yang dapat predikat cum laude sebanyak 253 orang. Satu orang dari program studi agroteknologi, 1 orang dari program studi kehutanan, 3 orang dari program studi akuntansi, 15 orang dari program studi ilmu manajemen, 9 orang dari program studi ekonomi, 9 orang dari program studi bahasa Inggris, 2 orang dari program studi ilmu sejarah, 1 orang dari program studi linguistik, 3 orang dari program studi fisika, 7 orang dari program studi kimia, 65 orang dari program studi magister manajemen, 1 orang dari program studi manajemen properti dan penilaian, 7 orang dari program studi penciptaan dan pengkajian seni, 11 orang dari program studi ilmu hukum, 2 orang dari program studi kenotariatan, 6 orang dari program studi ilmu kesehatan masyarakat, 1 orang dari program studi ilmu administrasi publik, 2 orang dari program studi ilmu kedokteran gigi, 11 orang dari program studi ilmu biomedik, 12 orang dari program studi kedokteran tropis, 2 orang dari program studi ilmu farmasi, 5 orang dari program studi ilmu politik, 5 orang dari program studi psikologi sains, 6 orang dari program studi teknik industri, 1 orang dari program studi teknik arsitektur, 2 orang dari program studi sains data dan kecerdasan buatan, 2 orang dari program studi teknik kimia, 1 orang dari program studi mesin, 4 orang dari program studi teknik sipil, 3 orang dari program studi teknik informatika, 13 orang dari program studi ilmu keperawatan, dan 40 orang dari program studi ilmu komunikasi. Ini cukup banyak prodi S2 magister kita yang saya sebutkan tadi, itu bagian dari pengembangan keilmuan. Yang dapat nilai tertinggi ini kebetulan izin tidak hadir, ya. Namanya Darlen Sinaga, tapi dia tidak hadir, sudah izin. Kami memperkenalkan dulu yang dapat nilai cum laude tadi sebanyak 252 orang. Dipersilakan untuk berdiri. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu nih. 252 orang yang dapat nilai cum laude. Semoga bisa memberikan banyak dampak ya dengan modal IP tinggi dan Anda bisa meneruskan apa yang Anda cita-citakan. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Program pendidikan spesialis. Wisudawan Wisudawati jenjang program pendidikan spesialis yang dapat nilai atau predikat cum laude sebanyak 8 orang. Dokter spesialis ini. 1 orang dari program studi penyakit dalam, 5 orang dari program studi konservasi gigi, dan 2 orang dari program studi periodonsia. Yang dapat nilai tertinggi atas nama Intan Syuhada. Kita beri tepuk tangan dulu. Anak dari Bapak Johari Ibrahim, NIM 227160014 dengan masa studi 2 tahun 10 bulan, IPK 3,91 dari program studi konservasi gigi. Makasih. Ini bapaknya atau suaminya? Oh, suaminya. Makasih. Yang 7 orang lagi dipersilakan berdiri dari program pendidikan spesialis yang dapat nilai cum laude. Oh, sebelah sana. Nah, kita beri tepuk tangan. Ini program profesi memang agak susah untuk hadir wisuda ini gara-gara ngejar pengabdian masyarakatnya kali. Ya.
Terima kasih. Sekali lagi silakan duduk. Terima kasih Pak. Program dokter jenjang magister. Wisudawan, wisudawati jenjang program dokter magister yang dapat nilai cum laude sebanyak 8 orang. Tepuk tangan dulu. Kalau pasca ini tidak semeriah S1. Dari program studi ilmu kedokteran klinis yang mendapat nilai tertinggi atas nama Dewi Gita Maharani. Ini anak dari Bapak Sugiarjo. Oh, ini adiknya ya. Terima kasih sudah hadir, Pak. NIM 237041023, masa studi 1 tahun 8 bulan, IPK 3,87 dari prodi apa? Kedokteran jiwa. Nah, kita tangan kedokteran jiwa. Kami persilakan yang 7 orang lagi berdiri yang dapat nilai cum laude untuk program dokter jenjang magister. Oh, sebelah sana ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu. Penyemangat ini, biar yang baik ini. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak. Ibu Bapak para hadirin sekalian, para wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak dulu Ibu Bapak sekalian menyaksikan tayangan beberapa video yang ini mengingatkan kita untuk terus belajar tanpa henti dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat dan sulit untuk diprediksi. Video ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita siap-siap apa yang harus kita lakukan menjelang dari keadaan yang berubah sangat cepat ini. Silakan diputar videonya. タッチパネルにて言語を選択してください。 Welcome to Not Hotel. Please use the touch panel to select your language. Tayangan yang kita saksikan ini nyata, bukan rekayasa, bukan kerjanya AI ya. Ini nyata temuan-temuan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan seperti misalnya Tesla, Optimus, dan lainnya yang kemudian menciptakan fenomena baru dari persiapan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh dunia industri. Kita tidak pernah menyangka, misalnya beberapa tahun yang lalu kita bisa memesan apapun yang kita inginkan dengan genggaman handphone kita. Dari beberapa tahun lalu kita tidak pernah membayangkan itu akan terjadi sekarang. Sama juga kita tidak menyangka juga pada saat ini mobil listrik sudah berkeliaran di jalan-jalan raya yang itu menjadi fenomena baru bagi kita semua. Nah, tayangan ini memberikan indikasi atau menunjukkan pada kita bahwa robot itu, mesin itu tidak lagi sekedar alat, tetapi dia mulai mengambil alih pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia. Tadi kita lihat robot bisa memasak, robot bisa menjahit, robot kemudian bisa memberikan layanan kepada customers di hotel, di kasir dan seterusnya. Itu menunjukkan apa yang dulu dilakukan oleh manusia sekarang sudah digantikan oleh mesin. Nah, pada kesempatan yang
baik ini kami menyampaikan sebuah pidato penting tentang becoming future creators in the era of disruptive transformation. Yang ini yang perlu kita persiapkan secara bersama-sama, termasuk bagi diri sendiri, terutama bagi alumni Universitas Sumatera Utara yang hari ini sudah atau dilantik. Kalau kita merujuk laporan Future of Jobs Report 2025 dalam World Economic Forum, menyampaikan bahwa sekitar 22% pekerjaan itu sudah diselesaikan oleh teknologi. 30% kombinasi manusia dan mesin, dan hanya 47% yang murni dilakukan oleh manusia. Mereka juga memprediksi bahwa pada tahun 2030 komposisinya berubah drastis. 34% pekerjaan akan diambil alih sepenuhnya oleh teknologi. 33% menjadi hasil kolaborasi manusia dan mesin, dan hanya 33% yang masih dikerjakan manusia sendiri. Fenomena ini sudah sebetulnya kita lakukan, apalagi para scholars, ya, para pelajar yang ketika mencari bahan-bahan itu tinggal ketik, yang paling rendah itu Google searching, yang paling tinggi itu sudah menggunakan AI. Jadi kita tidak perlu lagi mencari sumber informasi dari mana-mana. Ketika menggunakan teknologi ini, semua yang kita butuhkan sudah ada, kecuali hal-hal baru yang dia baca kemudian itu menjadi bank datanya AI dan Google itu sudah terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Artinya sekarang batas antara manusia dan mesin yang disebut sebagai human machine frontier itu semakin hari semakin menipis. Mesin otomatisasi dan kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat, tapi mereka itu sudah menjadi mitra kerja yang mengambil alih banyak tugas rutin dan berulang yang dilakukan oleh aktivitas manusia. Ini catatan penting dalam keadaan yang sekarang ini yang kita sebut tadi perubahan yang begitu cepat dan kita sulit untuk memprediksinya. Laporan itu juga mengingatkan pada kita bahwa 23% pekerjaan yang ada saat ini itu akan berubah signifikan pada tahun 2030. Sebagian pekerjaan akan hilang, sebagian berganti bentuk, dan sebagian lagi lahir sebagai jenis pekerjaan baru yang muncul. Perubahan itu terjadi karena disebabkan oleh dua kekuatan besar. Ada digitalisasi dan kemudian keberlanjutan yang mempengaruhi pada kebutuhan kerja bagi pemberi kerja atau dunia industri. Kita sadari lonjakan kebutuhan tenaga kerja itu harus kita lihat terjadi di bidang kesehatan, pendidikan, layanan sosial, serta pengembangan aplikasi teknologi. Tapi tidak tumbuh atau bahkan hilang jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya administratif, klerikal, dan manual yang dilakukan secara berulang-ulang, serta cenderung menurun sangat tajam. Jadi kebutuhan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang manual itu kemudian sekarang digantikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan yang akurasinya itu lebih tinggi ketimbang dilakukan oleh manusia dan kecepatannya melebihi dari kemampuan rata-rata manusia. Meskipun pencipta dari teknologi itu adalah manusia. Perubahan ini terjadi karena masyarakat itu semakin terdigitalisasi. Masyarakat menginginkan transparansi dan layanan yang cepat karena mereka membutuhkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri itu meningkat. Jadi tidak mau lagi dibohong-bohongi, tidak mau lagi diperlambat. Itu keadaan kecenderungan masyarakat yang ada sekarang ini. Kalau kita melihat di dalam World Economic Forum data itu juga, Future of Jobs, peta keterampilan inti di tahun 2025 itu menunjukkan bahwa analytical thinking menempati posisi teratas. Jadi analytical thinking itu lah yang sekarang dibutuhkan oleh dua industri. Bagaimana bentuk analytical thinking itu? Itu kemampuan berpikir kita untuk how to solve the problems. Bagaimana kita kemudian bisa menyelesaikan satu persoalan yang diberikan oleh si pemberi kerja. Nah, kemampuan yang kedua itu dalam satu paket ada namanya resiliency, flexibility, and agility.
Ini 3 kemampuan yang harus ada dalam setiap alumni Universitas Sumatera Utara. Untuk apa? Agar bisa bertahan dan kemudian cenderung untuk berkembang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kita sangat sulit untuk memprediksi apa yang kita akan lakukan, kita rencanakan itu berhasil atau tidak. Kemampuan leadership dan social influence serta creative thinking itu juga dibutuhkan oleh pemberi kerja, karena keberhasilan itu tidak hanya ditentukan oleh nilai akademis seperti IPK, tapi bukan berarti IP dan IPK itu tidak penting. Dan juga kemampuan untuk memimpin, memberi inspirasi dan menghadirkan ide-ide segar. Ini yang perlu sebetulnya, how to communicate apa yang Anda pikirkan dengan mereka yang ingin memberi pekerjaan itu. Sehingga sistematika Anda berpikir dan sistematika Anda menjelaskan sebuah persoalan dengan cara menyampaikan solusi itu jauh lebih penting ketimbang nilai IPK yang Anda miliki. Seluruh kebutuhan penguatan diri itu menjadi penyeimbang agar kita tidak kehilangan sisi manusiawi. Itu kita harus punya kepedulian dan sense of crisis untuk juga mau mendengarkan. Nah, talent management itu juga membutuhkan yang namanya sense of humanity. Kalau kita lihat lagi Global Skills Report 2025, posisi Indonesia masih tertinggal. Kita berada pada peringkat 47 dunia dalam Global Skill Ranking dan hanya peringkat 43 dalam AI Maturity Index. AI Maturity Index ini adalah kemampuan kedewasaan kita menggunakan AI untuk kesejahteraan diri kita dan kebermanfaatan bagi manusia yang lain atau bahkan dari alam sekitarnya. Jadi bukan diolah untuk membuat provokasi, bukan juga diolah untuk membuat kebingungan dan kekacauan. Tetapi AI Maturity Index ini diperlukan untuk membuat masyarakat itu tumbuh secara ekonomi, sosial, sehingga masyarakat bisa punya share informasi yang sama dengan dari hal-hal yang baik. Gitu. Data ini menjadi pengingat bahwa kita harus berlari lebih cepat agar mampu bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih maju dalam mempersiapkan keterampilan masa depan. Menurut World Future Skills Index 2025, kesiapan akademik dan orientasi inovasi negara-negara di dunia menjelaskan bahwa negara-negara seperti Jerman, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan China itu sudah sangat siap menghadapi masa depan karena memiliki sistem pendidikan fondasi pendidikan yang cukup kuat sekaligus berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan. Sementara posisi Indonesia masih berada di tengah bawah. Itu artinya kesiapan akademik kita sudah cukup baik, tetapi orientasi kita pada inovasi itu masih di masa depan juga masih rendah. Beberapa negara seperti Vietnam atau Pakistan itu masih menghadapi tantangan yang sulit di kedua aspek itu. Temuan ini memberi pesan bahwa sebetulnya ilmu pengetahuan itu tidak cukup. Kita harus mengasah keterampilan untuk punya inovasi, punya kemampuan untuk beradaptasi, dan kemudian bisa mampu menyampaikan solusi yang nyata untuk masa depan yang lebih baik lagi. Bagi para alumni Universitas Sumatera Utara, pesan penting yang ingin kami sampaikan adalah kita tidak bisa hanya berpuas diri dan sekedar membawa ijazah. Tetapi kita harus membawa semangat belajar untuk terus-menerus, lifelong learning, mengasah keterampilan untuk kesejahteraan diri kita sendiri yang akan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran Indonesia di masa depan. Ibu bapak para hadirin dan para ustadz sekalian yang berbahagia. Pada kali ini, di siang ini yang wisuda adalah program pasca sarjana, ada yang doktor, ada yang magister. Tentu saja kalau ditanya setelah ini, apa yang harus saya lakukan setelah dilantik ini? Di antara ibu bapak sekalian, saudara-saudari, pasti ada yang sudah punya pekerjaan, tapi meningkatkan karir sehingga alasan itu untuk melanjutkan sekolah. Ada yang memang belum punya pekerjaan sehingga setelah ini hunting untuk job seekers, ya. Lalu kemudian juga ada yang
sudah punya usaha atau akan memulai usaha? Itu jawabannya beragam-ragam. Apa yang harus kita lakukan untuk kontribusi kita bagi diri sendiri maupun bangsa dan negara? Bagi Anda semua yang ingin mencari pekerjaan, kami menyarankan untuk carilah tempat bekerja yang bisa Anda itu tumbuh. Untuk itu siapkan portofolio terbaik yang ada di diri Anda sekalian, perkuat keterampilan yang relevan dan jangan lupakan networking. Karena apa? Karena setiap perusahaan itu akan mencari pembelajar dengan kemampuan adaptasi yang sangat cepat, bukan sekedar lulusan dengan IPK tertinggi, meskipun IPK itu juga penting. Bagi Anda yang ingin meningkatkan karir yang sudah bekerja, jangan terjebak di zona nyaman. Tingkatkan terus kualifikasi diri melalui rekognisi seperti menambah sertifikat-sertifikat keterampilan agar punya keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh industri. Mengikuti misalnya juga boleh micro kredensial yang bisa diakses di mana saja, kapan saja, atau pengalaman lintas disiplin, lintas bidang. Biasakan selalu memiliki tanggung jawab yang baru, karena karir sebetulnya akan tumbuh seiring dengan keberanian kita untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan kita. Kepemimpinan hanya bisa dibuktikan dengan melaksanakan atau menunaikan tanggung jawab. Jika Anda yang ingin berwirausaha, mulailah dengan ide-ide sederhana yang benar-benar menjawab kebutuhan nyata, termasuk juga yang sudah punya usaha, untuk terus menerus mengasah keterampilan sense of belonging bagi masalah-masalah kemanusiaan yang bisa dicari solusinya. Sehingga tidak perlu sebetulnya menunggu modal besar atau momen sempurna, tetapi mulailah untuk mencoba, untuk menerapkan strategi dan kemudian mengembangkannya, karena dunia usaha itu sebetulnya memerlukan konsistensi untuk segera mencari solusi dan memberi nilai tambah bagi orang lain. Apapun jalannya, mau bekerja, berwirausaha atau meningkatkan karir, ada satu benang merah yang sama, yaitu dunia kerja menuntut adanya authentic experience, yaitu kita benar-benar harus menentukan pengalaman otentik yang tumbuh dari cara kita berpikir kritis. Kita mengolah apa yang kita pikirkan menjadi sesuatu solusi yang kemudian bisa kita tawarkan kepada dunia industri atau kepada masyarakat. Kolaborasi menjadi sangat penting. Tidak mungkin ada yang bisa berhasil tanpa kerjasama dengan orang lain. Adaptasi itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena dunia baru itu memerlukan adaptasi yang tinggi, serta juga memberi kontribusi yang nyata. Jadi bukan hanya sekedar bicara, tapi juga memberikan sesuatu yang bisa dirasakan dampaknya. Pengalaman otentik inilah yang akan melahirkan future creators, generasi yang tidak hanya mengisi ruang, tetapi menciptakan solusi, membuka peluang dan menggerakkan perubahan. Untuk memulainya ada 4 fondasi yang mungkin dan harus Anda lakukan dimanapun dan kapanpun berada. Pertama, Anda semua harus punya yang namanya resiliensi. Ini ketahanan, karena bisa jadi dalam kehidupan nanti lamaran pekerjaan Anda mungkin akan ditolak. Proposal bisnis yang Anda ajukan bisa juga gagal. Atau ide-ide cemerlang yang Anda rasakan itu benar, bisa jadi diremehkan. Tapi ingat, bukan jatuhnya penolakan dan kemudian diremehkan itu yang menentukan, melainkan keberanian Anda untuk bangkit kembali, belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan ini. Yang kedua, ada yang namanya growth mindset. Growth mindset ini kita harus percaya bahwa sebetulnya kemampuan Anda itu tidak berhenti di hari ini. Karena ilmu itu bisa dipelajari terus-menerus. Keterampilan itu bisa dilatih. Karakter itu bisa ditempa. Setiap kegagalan adalah belajar untuk menciptakan kelas-kelas yang baru, sehingga Anda bisa tumbuh menjawab tantangan yang ada untuk merealisasikan apa yang Anda inginkan. Tanpa growth mindset, upaya itu tidak akan atau sulit untuk berhasil. Yang ketiga, agility. Karena dunia bergerak terlalu cepat dan penuh dengan ketidakpastian, teknologi kemudian berganti dalam hitungan bulan. Anda harus punya kemampuan beradaptasi yang tinggi, karena yang menang itu sebetulnya bukan yang paling kuat, tetapi mereka-mereka yang paling cepat menyesuaikan diri. Agility itu
sesuatu yang agak sulit dilakukan kalau kita merasa dominasi kita harus kita tetapkan. Itu yang perlu tidak kita lakukan untuk mendominasi dalam setiap perkumpulan. Keempat, network support. Kesuksesan tidak lahir sendirian. Kita harus membangun jejaring yang lebih sehat, menjaga relasi dengan teman-teman, dosen-dosen Anda sekalian yang berkontribusi, kolega-kolega yang selama ini menjadi kontributor bagi Anda, para profesional yang sudah Anda jalin hubungan dan komunitas lain, untuk selalu dijaga, keep kontaknya, karena itulah yang akan memberikan banyak informasi kepada kita. Karena seringkali pintu besar terbuka bukan karena Anda yang mengetuk, tetapi karena ada orang lain yang membukakannya. Kita bisa melihat, membaca, melihat film, membaca buku, dan kemudian menyimak beragam cerita sukses dari tokoh-tokoh para profesional industriawan tentang kegigihan, konsistensi, dan sikap rendah hati mereka. Sebut sajalah misalnya seperti Steve Jobs, Bill Gates, lalu kemudian juga Elon Musk, dan seterusnya. Begitu juga misalnya panutan-panutan agama, mulai dari Nabi, Rasulullah, itu juga menemukan banyak kendala-kendala pada saat menyebarkan syiar-syiar yang baik itu. Mereka mengalami penolakan di awal-awal, kegagalan, bahkan jatuh berkali-kali, tetapi mereka menunjukkan komitmen itu bukanlah akhir dari perjalanan keberhasilan. Mungkin Anda akan ditolak lamaran kerjanya, mungkin usaha pertama yang dirintis bisa gagal, mungkin ide bisnis yang diajukan itu selalu diremehkan, mungkin karir yang dimiliki berjalan lamban. Tetapi semua itu bukan titik henti, justru bagian dari proses yang dialami itu akan membuat Anda menjadi lebih tangguh, menjadi lebih kuat, menjadi lebih tahu bagaimana menghadapi situasi-situasi sulit itu. Itulah kalau kita mencermati, menyimak kisah-kisah sukses dari tokoh-tokoh yang dihargai di dunia saat ini. Jadikan setiap pengalaman yang manis maupun pahit sebagai bekal penyemangat untuk terus tumbuh meraih yang diinginkan. Jangan berpuas diri dengan ijazah dan jangan menyerah pada kegagalan. Teruslah melangkah, mencoba dan berdoa, karena dari pengalaman otentik itulah akan lahir kepemimpinan masa depan, future creators yang siap menjawab perubahan dunia. Ada juga hal yang paling penting yang tidak boleh hilang bagi alumni Universitas Sumatera Utara, yaitu rasa empati. Ilmu dan prestasi yang diraih itu akan kehilangan maknanya jika kita tidak memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Empati membuat kita semua mampu melihat kesulitan orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, dan selalu hadir memberi solusi. Lulusan Universitas Sumatera Utara diharapkan bisa menjadi insan yang tidak hanya cerdas dan tangguh, tapi juga rendah hati dan peduli, sehingga kehadirannya di komunitas, di masyarakat, dan di dunia ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Ibu bapak, para hadirin dan para wisudawan wisudawan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga ingin menyampaikan beberapa yang sudah diperoleh atau dicapai oleh Universitas Sumatera Utara untuk terus memperkuat langkah menuju World Class University. Tahun 2025, Universitas Sumatera Utara menempati posisi di 1001 QS World University Ranking yang sebelumnya berada di 1201. Untuk Asia peringkat 329 dan 851 dalam QS Sustainability Rankings. Dalam ranking Times Higher Education Impact Ranks, kita berada di posisi 801 sampai 1000. Dan kemudian juga kita sudah mendapatkan 28 program studi yang telah berhasil meraih akreditasi internasional dari lembaga bereputasi seperti IABI, ASIIN, dan FIBA-A. Capaian ini sebetulnya adalah selain diakui secara nasional, Universitas Sumatera Utara juga sebetulnya sudah memenuhi standar mutu global yang diakui oleh masyarakat internasional. Dalam waktu dekat kita akan juga menyelenggarakan kelas-kelas khusus internasional yang mahasiswanya akan punya engage dengan kampus-kampus hebat di luar negeri untuk belajar di sana selama 1
semester atau bahkan 2 semester, belajar dengan industri, belajar dari kampus-kampus yang masuk dalam top tiers di QS World University Ranking. Sejalan dengan pengakuan internasional itu, kita juga punya kepedulian yang nyata terhadap mahasiswa melalui berbagai program dukungan. Di tahun 2024, beasiswa dari berbagai sumber telah disalurkan kepada 8.250 mahasiswa dengan total lebih dari 125 miliar. Tahun 2025, USU juga menyalurkan beasiswa dengan nilai mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Belum termasuk program KIP, kuliah dan afirmasi pendidikan tinggi yang masih menunggu keputusan dari kementerian. Di tahun ini juga sebanyak 1.536 mahasiswa baru dan 777 mahasiswa semester lanjut memperoleh penyesuaian UKT melalui skema penurunan maupun pembayaran bertahap. Upaya ini kita lakukan untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang tidak bisa kuliah di Universitas Sumatera Utara karena tidak mampu membayar uang kuliah. Itu kita jamin. Universitas Sumatera Utara pada paruh ketiga Renstra ini akan menetapkan capaian sebagai inovatif dan entrepreneurial university dengan strategi transformation, sustainable, impactful. Produk Tridharma termasuk alumni akan ditransformasikan melalui inovasi, kolaborasi interdisipliner, dan berpikiran terbuka yang dilakukan secara terus-menerus untuk berdampak bagi kesejahteraan Indonesia. Tugas pendidikan dilakukan dengan peningkatan kualitas learning proses, juga pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta perbaikan sarpras pembelajaran. Kesemuanya ini dilakukan agar alumni Universitas Sumatera Utara punya kesiapan untuk selalu memiliki pemikiran yang sistemik dalam industri global yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Kami memerlukan bantuan dari seluruh masyarakat, Ibu Bapak sekalian, para orang tua yang hadir pada hari ini, yang akan mempercepat transformasi Universitas Sumatera Utara melalui doa, dukungan, dan bentuk lainnya menjadi perguruan tinggi yang disegani di dunia internasional. Mari kita doakan agar lulusan Universitas Sumatera Utara selalu memiliki rasa ingin tahu, kemampuan memberi solusi, rendah hati, dan kekuatan resiliensi yang memadai. Ibu Bapak para hadirin, para wisudawan wisudati yang berbahagia. Demikian pesan penting yang kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat prestasi para wisudawan wisudawati semua yang kami juga ikut berbangga keberhasilan saudara-saudari dalam menyelesaikan studi tepat waktu di Universitas Sumatera Utara. Kami selalu mendoakan agar seluruh alumni Universitas Sumatera Utara berhasil melaksanakan 2 mandat sekaligus, yaitu bekerja untuk kemanusiaan dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Terakhir, hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh para orang tua, keluarga, dan para wali dalam mengantarkan saudara-saudari sampai pada hari yang berbahagia ini untuk menjemput masa depan yang lebih ceria. Tetap menjaga kesehatan, selalu rendah hati, dan beradaptasi dalam kebiasaan hidup baru. Angin sepoi membawa kesejukan. Coba yang keras dulu, biar semangat. Ini anak pasca ini kan harus dikompor ini biar keluar suaranya. Angin sepoi membawa kesejukan. Moga-moga dapat kerjaan yang lebih bagus, karirnya meningkat. Amin. Yang belum menikah dapat jodoh, mertua yang baik hati. Harum bunga semerbak terasa. Alumni USU jadi pencipta masa depan, membawa cahaya bagi bangsa. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, para wisudawan wisudawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Pelantikan Doktor, Magister, Pendidikan Spesialis, Pendidikan Subspesialis, Doktor Jenjang Magister, lulusan Universitas Sumatera Utara, periode 4,
tahun akademik 2024-2025 oleh Rektor. Seluruh wisudawan program doktor, magister, pendidikan spesialis, pendidikan subspesialis, dokter jenjang magister dipersilahkan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya, saya Rektor Universitas Sumatera Utara dengan ini melantik wisudawan-wisudawati sebagai doktor, magister, pendidikan spesialis, pendidikan subspesialis, dokter jenjang magister dengan memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara. Bapak Rektor dipersilahkan kembali ke tempat. Pembacaan Trimarga dengan diikuti seluruh wisudawan dipimpin oleh Nur Hadi Ahmad Juang, wisudawan dari Fakultas Hukum. Trimarga Universitas Sumatera Utara. 1. Kami alumni Universitas Sumatera Utara berjiwa Pancasila dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kami alumni Universitas Sumatera Utara siap sedia mengamalkan ilmunya untuk mengabdi pada masyarakat Indonesia. 3. Kami alumni Universitas Sumatera Utara berjanji untuk tetap setia pada alma mater dan senantiasa menjaga nama baiknya.
Seluruh wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Kata sambutan dari wisudawan diwakili oleh Roni Syahputra, wisudawan dari Fakultas Psikologi. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik dan Dewan Guru Besar. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Murianto Amin selaku Rektor USU beserta Bapak Ibu Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Ibu Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana. Yang kami hormati Bapak Ibu dan Wali Wisudawan, Wisudawati, serta yang saya banggakan teman-teman wisudawan dan wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam momen yang penuh kebahagiaan. Wisuda Universitas Sumatera Utara periode 4 tahun akademik 2024-2025. Tepuk tangan buat kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Roni Syahputra SPSI, MSI, udah boleh dipakai ya Bapak Ibu ya, mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati Universitas Sumatera Utara untuk menyampaikan ucapan rasa terima kasih setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya kepada seluruh sivitas akademika dan keluarga besar Universitas Sumatera Utara atas dedikasi dan kontribusi dalam perjalanan studi kami. Rekan-rekan wisudawan yang berbahagia, dengan rasa bangga kita telah menyelesaikan tugas belajar di Universitas Sumatera Utara. Wisuda hari ini bukanlah perjalanan yang singkat. Kita semua melalui proses yang panjang yang penuh dinamika. Ada masa di mana kita harus berjuang dengan tuntutan, bergulat dengan penelitian, hingga saat-saat penuh keraguan di tengah jalan. Namun, dari semua itu kita belajar arti kesabaran, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri. Hadirin yang berbahagia, keberhasilan hari ini rasanya tidak mungkin kita capai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Ibu pimpinan Universitas Sumatera Utara, Fakultas, Departemen, dan Program Studi, Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Ibu dosen dan tenaga pengajar, serta tenaga pendidik atas ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang tulus diberikan. Semoga terhitung menjadi amal dan berkah untuk semua. Setiap nasihat, arahan, dan bimbingan menjadi pijakan untuk kami hingga kami akan menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Kepada Bapak Ibu kami, kepada pasangan kami, suami atau istri, dan anak-anak kami, khususnya pada kesempatan yang berbahagia ini, istri saya yang ada di ujung sana, Santi Miranda Siregar, sarange. Terima kasih telah menemani saya dalam melaksanakan studi yang penuh
perjuangan karena sambil bekerja, sambil menjadi seorang suami, sambil menjadi seorang ayah, dilakukan bersamaan dan bisa selesai juga berkat bantuan dari pasangan yang saya cintai. Terima kasih. Dukungan doa serta pengorbanan kalian adalah energi terbesar yang kami dapatkan hingga kami kuat hingga hari ini. Keberhasilan ini sesungguhnya bukan hanya milik kami tetapi juga milik kalian semua. Kepada sahabat-sahabat dan rekan-rekan seperjuangan, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Setiap tantangan yang dihadapkan menjadi rasa lebih ringan. Setiap kegagalan menjadi pelajaran dan setiap keberhasilan rasanya layak untuk kita rayakan. Hari ini semua kerja keras itu terbayar. Kita bukan hanya membawa pulang selembar ijazah, tetapi juga membawa pengalaman, pembelajaran, serta kenangan yang akan selalu kita ingat sepanjang hidup. Hadirin yang saya muliakan, wisuda ini bukanlah garis finish, melainkan sebuah titik awal. Gelar yang kita sandang adalah sebuah amanah. Amanah untuk terus mengembangkan ilmu, berkarya, serta memberikan kontribusi nyata di dunia kerja, masyarakat, dan bangsa. Kita membawa nama besar Alma Mater. Kita adalah representasi dari kualitas dan martabat kampus tercinta. Bangga menjadi bagian alumni Universitas Sumatera Utara. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, kita sama-sama menyaksikan Indonesia sedang berada dalam situasi yang penuh dinamika. Di berbagai daerah masyarakat sedang menyuarakan opini melalui aksi-aksi dan demonstrasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa bangsa ini masih hidup, demokrasi bekerja, dan suara rakyat adalah bagian penting dari perjalanan bangsa. Sebagai alumni sudah selayaknya kita juga berkontribusi, tidak sekedar menjadi penonton tetapi menjadi bagian dari solusi. Ilmu yang sudah didapat wajib kita gunakan untuk membangun, bukan meruntuhkan. Untuk menjembatani perbedaan, bukan memperlebar jurang yang ada. Untuk menguatkan bangsa, bukan melemahkan. Mari kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk berkomitmen bahwa kita ingin menjadi alumni Universitas Sumatera Utara yang berilmu, tetapi juga alumni yang arif, bermoral, serta senantiasa bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Universitas Sumatera Utara periode 4 tahun akademik 2024-2025. Mari kita rayakan pencapaian ini dengan penuh rasa syukur dan mari kita melangkah ke masa depan dengan semangat untuk terus belajar, berkarya, dan menginspirasi. Akhir kata, pergi ke Medan membeli durian. Singgah sebentar ke Padang Bulan. Selamat wisuda rekan seperjuangan. Semoga kita sukses di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah sejenak kita menyaksikan video motivasi dari Bapak Rektor dan video Tracer Study Universitas Sumatera Utara. Para wisudawan, wisudawati yang kami banggakan, Anda sedang berdiri di garis awal sebuah perjalanan besar. Titik awal ini untuk menjadi pencipta, inovator, pemimpin yang lahir dari Universitas Sumatera Utara. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Teknologi menggeser batas. Disrupsi menguji ketangguhan. Tapi di tengah badai perubahan itu, Anda dipanggil untuk satu peran mulia, menjadi kreator buat masa depan. Gelar yang Anda gunakan saat ini bukan garis akhir, tetapi itu adalah titik awal. Dari kampus ini, Anda belajar menjadi pribadi yang adaptif, menghadapi perubahan yang begitu cepat. Anda harus belajar bahwa keberhasilan lahir dari kolaborasi, bukan persaingan semata saja. Keunggulan tidak lahir dari keraguan, dan masa depan tidak menunggu mereka
yang ragu untuk melangkah. Setiap langkah yang berhasil Anda raih tidak akan pernah lepas dari doa orang tua yang mengiringinya. Maka melangkahlah dengan keyakinan, bawalah semangat perjuangan itu dan buktikan pada dunia bahwa alumni Universitas Sumatera Utara adalah generasi yang tercatat dengan karya dan keberaniannya untuk masa depan yang lebih cerah. Capek lah skripsian ini. Asli. Tapi kok diisi tracer tadi belum? Nggak mau, ribet, capek. Apa pula itu ribet? Banyak. Gampang Jam bro. itu ngisinya. Gak percaya. Bang, ini ya bang, brown sugar fresh milk ya, 2. Oke, sambil nunggu isi tracer tadi selesai nih. Coba lah. Nah, Noy, akses 1.usu.ac.id, login pakai NIM sama passwordmu. Udah masuk kan? Klik satu alumni. Habis itu, klik Tracer Study yang ada di sebelah kiri tuh. Lalu, klik isi Tracer Study. Nah, isi semua tuh surveinya. Gampang kok isinya, tenang aja Noy. Udah, habis itu disubmit. Habis ngisi Tracer Study, kita bakal dapat kartu alumni karena udah ngisi Tracer Study. Jadilah itu barang. Tinggal klik tombol save. Saudara fresh milk selesai. Selamat menikmati. Sama-sama selesai. Apa gue bilang mamu? Bentar aja. Thank you ya. Nah, Isinya banyak, ternyata 1 menit doang. Kenapa bang itu suruh isi tracer tadi? karena Noy, tracer tadi itu penting untuk kedatangan alumni. Iya. Alumni USU, tahu? Entrepreneur dia sekarang. Halo Sobat USU, aku Aprial, alumni USU yang sedang menjajaki bisnis kuliner di Boba Box. Bagi kamu yang sedang meniti karir, tetap semangat ya. Dan jangan lupa isi tracer study. Karena alumni USU hebat, pasti isi tracer study. Dadah. Bapak Ibu hadirin, baru saja kita saksikan bersama video motivasi Bapak Rektor dan juga video Tracer Study Universitas Sumatera Utara. Nah, kini tiba saatnya kita untuk rehat sejenak dan menyaksikan penampilan spesial persembahan dari Komi Kamus. Komi Kamus merupakan komunitas musisi kampus yang dipimpin oleh salah satu guru besar kita, yaitu Profesor Mauli Purba, MA PhD. Baiklah, langsung saja kita sambut bersama Komi Kamus. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Rektor, para Dewan Guru Besar, dan para wisudawati
Selamat dulu ya, sudah di wisuda. Sore hari ini, Komikoms, komunitas musisi kampus USU akan memberikan hiburan. Tadi sudah dimulai dengan Bering Manggis, akan diikuti dengan Kumpul Bocah, dan nanti The Professor akan menyanyikan Dancing Queen. Sesudah itu diikuti dengan To Love Somebody dan Burjuni Dainang. Kita akan tutup dengan 2 lagu, Tabola Bale dan Kangen. Untuk 2 lagu terakhir, kami harap para wisudawan wisudawati mau berjoget bersama. Terima kasih. Kaki kecil berlari ke sana kemari.
Oke, Komik Kamus kami mewakili Profesor. There's a light, certain kind of light that never shone on me.
somebody says to do it's everything you feel. But what's that in real if I got you, ain't got you, baby? You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody the way I love you. My man, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind. I'm blind, so very blind. I'm a man. When you see what I am, I live and breathe for you. But what does it do if I got you? If I got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Burjuni nangis Damboi tarbangsa Nang si patah salah Sai dianjung awanak naon Asa koi karuli
Jangan terlalu pasang gaya depan kakak. Jangan jadi kakak, kakak bola balik. Dia ada naik, semakin menyalai. Ada bikin kakak bete di malam bola balik. Kakak kalian aduh gimana bude. Yuk tepuk tangannya mana? Come on. Woo.
kasih. Doa dipimpin oleh Muhar Marahi Harahap, Eshud MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita merenung seraya berdoa. Izinkan saya pada kesempatan ini memimpin secara Islam. Saudara-saudara kami harap menyesuaikan sesuai dengan tuntunan agama dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya nikmat-Mu amatlah luas, jauh melebihi azab-Mu. Kasih sayang-Mu tanpa batas dan tak bertepi. Walaupun kami meninggalkan perintah-Mu, melanggar larangan-Mu, nikmat dan karunia-Mu masih saja tercurah dan menyelimuti detik-detik kehidupan kami. Ya Allah, Tuhan semesta alam, Engkau Tuhan yang Maha mengetahui apa yang tampak maupun tersembunyi. Dalam masa yang penuh dengan ketimpangan, penuh dengan ketidakpastian ini dan dinamika, di mana keadaan bisa berubah dengan cepat, Engkau berikan kami keniscayaan meraih gelar sarjana, menuntaskan pendidikan tinggi kami di tengah arus zaman yang penuh dengan disrupsi, dan kami tegak berdiri menjemput masa depan kami. Ya Allah, sesungguhnya masih banyak saudara-saudara kami yang tertinggal dan belum bisa merasakan nikmatnya pengetahuan serta pendidikan. Betapa beruntungnya kami Engkau tetapkan sebagai manusia yang terdidik dan menerima pengetahuan. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Mulia, Engkau Tuhan yang Maha Agung dari segala yang diagungkan di dunia ini. Pada hari yang Engkau muliakan ini, jadikanlah upacara wisuda periode 4 tahun akademik 2024-2025 ini sebagai momen penuh keberkahan serta menjadi momentum perubahan dalam diri kami. Jadikanlah ilmu pengetahuan yang Engkau tanamkan dalam akal pikiran kami sebagai bekal meraih kehidupan yang lebih baik, menjadi jalan bagi kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu, menebarkan kemaslahatan untuk lingkungan sekitar, mengharumkan nama keluarga dan alma mater kami, serta mengangkat derajat dan martabat kami di sisimu. Tuntunlah kami menjadi manusia yang maju, bangsa yang maju, bangsa yang lepas dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan kekufuran. Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Ampunilah dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, lemah dan tak berdaya. Dan bagi ayah bunda kami yang telah tiada, terimalah amal ibadahnya, serta berilah mereka tempat terbaik di sisimu. Ya Allah, ampunkan pula dosa para guru kami, pemimpin kami, dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kami. Kuatkanlah selalu persaudaraan di antara kami, serta semangat untuk terus berlomba menebar kebaikan dan meraih ridho-Mu. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Upacara wisuda lulusan Universitas Sumatera Utara periode 4 tahun akademik 2024-2025 tanggal 27 sampai dengan 30 Agustus 2025 ditutup oleh Rektor Universitas Sumatera Utara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, upacara wisuda lulusan Universitas Sumatera Utara periode 4 tahun akademik 2024-2025 tanggal 27 sampai dengan 30 Agustus 2025 saya nyatakan ditutup. Perhatian kepada seluruh tamu undangan untuk tetap berada di tempatnya. Terutama yang di lantai 2 dimohon untuk tetap berada di tempatnya sebelum acara selesai. Perhatian seluruh tamu undangan yang berada di lantai 2 diharapkan untuk tetap berada di tempatnya sebelum prosesi keluar. Prosesi meninggalkan ruangan upacara. Hadirin dipersilakan berdiri. Bapak Ibu hadirin, demikian tadi rangkaian wisuda lulusan Universitas Sumatera Utara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan selamat atas pencapaiannya. Semoga ilmu yang diberikan dapat mendapat berkah bagi diri, keluarga, bangsa, dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama